karena banyak nomenklaturnya di sini. Itu di Kampar, baik Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Ibu Doris dari Bijenbun, Bapak Budi Surlani dari Kepala Dinas DPM TTSP. Saya mengucapkan belasungkawa Pak atas berpulangnya ke Rahmatullah ayahanda mertua. Semoga Fatimah. Kemudian Bapak Ibu Kepala yang mewakili dinas yang terkait perkebunan di Kabupaten Pelalawan, Bapak Ibu dari kelompok tani amanah, kemudian dari kelompok KUD perkebunan yang hadir pada kesempatan ini, serta undangan lain yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tak lupa kepada Pak Nano, Ketua Kelompok Tani Amanah, beliau berdiri belum terlihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara untuk strategi mempercepat dukungan legalitas untuk pekebun swadaya dalam rangka pelaksanaan ISPO. Salawat dan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan lafal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan untaian syafaat yang kita kirimkan ke beliau, kita termasuk menjadi golongan orang yang mendapat pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan permohonan maaf karena datang terlambat dari Pekanbaru. Kemudian juga menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau karena ada acara yang mendesak juga sehingga mengutus saya untuk hadir mengisi acara ini. Baiklah, kami akan menyampaikan strategi mempercepat dukungan legalitas untuk pekebun swadaya yang kita lihat perspektifnya dari kacamata perkebunan Provinsi Riau. Yang untuk pertama bahwa luas perkebunan Provinsi Riau itu untuk semua komoditi 3,634 juta hektar. Namun karena kita pagi hari ini khusus untuk petani kelapa sawit mendukung ISPO, sehingga nanti bahasan kami akan lebih banyak ke kelapa sawit. Lanjut. Mungkin langsung ke data statistik perkebunan kelapa sawit. Ya, ini. Jadi perkebunan kelapa sawit di Riau itu sebelum. Itu perkebunan besar. Ya, sebelumnya. Nah, ini jadi sebetulnya komoditi kita itu kalau semuanya sekitar 12 komoditi. Tapi pemerintah Provinsi Riau menetapkan 6 komoditi prioritas. Yang pertama kelapa sawit, itu 2,6 juta hektar. Kemudian kelapa 422.000, karet 519, sagu 61.000, kakao, kopi dan seterusnya. Tanaman lain itu meliputi enau, pinang, gambir, aren, itu tanaman lainnya, sehingga luasnya 3,6 juta hektar. Nah, dari seterusnya yang dari 3,6 juta hektar itu untuk kelapa sawit 2,6 juta hektar sendiri itu terbagi
untuk tanaman belum menghasilkan itu ada 303.000. Jadi tanaman belum menghasilkan itu tanaman 0 sampai 4 tahun. Kemudian tanaman menghasilkannya 2,24 juta hektar, itu umur 4 tahun sampai 25 tahun. Tapi sebetulnya ada juga 28, 29, 30, 33 masih terhitung di sini. Kemudian tanaman tua rusak itu 50.000 hektar. Nah, di sini tanaman TBM ini mengalami kenaikan karena kita sudah sejak tahun 2017 sudah replanting. Mungkin Bapak Ibu ada kebunnya yang mulai memasuki tahap permajaan. Nah, nanti jadi dari tanaman tua rusak masuk ke kategori tanaman belum menghasilkan. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisi pemilikannya, ini perkebunan rakyat itu 1,4 juta hektar sendiri. Kemudian perkebunan besar 1,047 dan perkebunan nasional BUMN atau PTBN 5 102.000 hektar. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang perkebunan rakyat. Lanjut. Saya kira lanjut saja. Lanjut. Nah, di sini data luas perkebunan rakyat di data statistik tahun 2019 dari 1,444 juta hektar itu merupakan plasma pir itu 134.214 hektar atau 9,3%. Kemudian yang plasma KKPA itu 129.227 hektar atau 8,9%. Nah, kemudian yang swadaya ini yang sangat banyak hampir 1,2 juta hektar atau 81,8%. Nah, jadi yang swadaya ini meliputi menjadi dominan dalam struktur perkebunan kelapa sawit. Nah, ini yang akan menjadi sasaran kita untuk ISPO, bahwa kalau dari plasma pir dan KKPA masalah lokasi dan letak kebunnya itu sudah lebih mantap ya dalam hal dia berada di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan, sehingga untuk mengurus STDB mungkin ini relatif lebih mudah kalau untuk di plasma pir maupun plasma KKPA. Namun yang di swadaya ini yang sekarang ini mungkin masih menjadi bahan pembicaraan hangat lah, kebun dalam kawasan ya. Kebun dalam kawasan pakai kriteria di atas 5 tahun juga kan, dan dikuasai 5 tahun berturut-turut. Nah, jadi yang menjadi bahasan kita atau yang akan kita kerjakan di sini adalah untuk kebun swadaya dalam rangka untuk diuruskan STDB-nya sehingga nanti layak ISPO. Mungkin nanti Bu Doris yang lebih menjelaskan secara detail masalah ini. Nah, kemudian untuk ISPO ini untuk pekebun itu ada 5 prinsip, yaitu kepatuhan peraturan perundang-undangan, kemudian prinsip kedua praktek perkebunan yang baik, ketiga pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam keanekaragaman hayati, keempat transparansi, dan kelima peningkatan usaha berkelanjutan. Nanti akan dibahas oleh Ibu Doris. Yang ingin kita sampaikan adalah upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, yaitu strategi mempercepat dukungan legalitas kebun swadaya. Yang pertama, kita Dinas Perkebunan Provinsi Riau membangun database perkebunan dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan perkebunan di Provinsi Riau, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, sehingga terdapat data-data yang valid dan akurat terhadap potensi kebun, khususnya kebun swadaya di Provinsi Riau. Jadi kemarin kalau ada permasalahan perkebunan yang di dalam kawasan hutan itu diselesaikan oleh Dinas
LHK itu dengan ada satgasnya juga. Kalau Bapak Ibu membaca berita selalu dituntut satgas penertiban kebun ilegal. Nah itu artinya itu yang di dalam kawasan hutan. Tapi kami yang di luar kawasan hutan menghitung juga. Jadi pada tahun 2019 telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi serta pemetaan terhadap kebun-kebun kurang dari 25 hektar dan di atas 25 hektar untuk Kabupaten Siak, Pelelawan, Kampar, dan Rokan Hulu. Nah, untuk tahun ini kelanjutan tahun 2021 akan berjalan kegiatan identifikasi dan inventarisasi pemetaan kebun kurang dari 25 hektar dan lebih dari 25 hektar untuk Kabupaten Siak, Pelelawan, Kampar, dan Rokan Hulu. Ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, jadi divalidasi lagi siapa barangkali yang bisa ditelusuri pemiliknya dari yang sudah dipetakan dengan GS juga. Kemudian ditambah 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Sengi dan Indragiri Hulu. Ini benar-benar kegiatan yang baru memetakan untuk di 2 kabupaten ini. Kemudian dari APBN kita tahun 2020 sudah mendapat bantuan atau kecurangan dana juga, namanya rintisan STDB. Jadi karena STDB ini kan dibilang mungkin tidak ada biaya, ternyata ada biaya juga. Terus bagaimana mengerjakannya, ini juga pemerintah pusat mencoba membantu pendanaan sedikit ya untuk stimulan agar STDB ini dikerjakan. Namun sebelumnya ada beberapa kabupaten yang sudah mengerjakan juga. Tapi kalau kita ingat, kalau permentannya itu kan Permentan 26 tahun 2007 bahwa terhadap lokasi kebun kurang dari 25 hektar itu diterbitkan STDB, tapi banyak kabupaten yang belum melaksanakan karena takut masalah kawasannya RT RW ini dulu, sehingga banyak yang belum melaksanakan. Kalau untuk Pelelawan, alhamdulillah karena sumber daya manusia perpetaannya cukup bagus nih, Pak Budi sejak dari Hudbun terus sudah ke DNPTSP, tenaga perpetaannya GS-nya bagus di Pelelawan sehingga sudah berani melaksanakan mengeluarkan STDB untuk lokasi-lokasi yang aman dan clear. Jadi permasalahan STDB ini seperti harus diselesaikan seperti filosofi makan bubur panas ya. Jadi jangan makan langsung di tengahnya, nanti lidah kita kebakar. Jadi yang pinggir-pinggir dulu, yang sudah dingin-dingin dulu, yang sudah clear dulu. Nah itu disorong untuk jadi STDB. Nah itu di sebelum ada Perda RT RW nomor 10 tahun 2018 itu hanya sedikit sekali yang memproses STDB. Yang saya tahu Pelelawan, Kampar, Kuantan Sengi, Inhu. Tapi kabupaten lain itu sampai sekarang masih 0 Pak. Rohil 0. Oh, terus Rohil 0, Inhil 0. Siak sudah juga mulai. Bengkalis mungkin juga masih 0. Jadi karena pada takut nanti masuk penjara gitu kan. Kayak STDB itu seolah-olah legalitas kebun, padahal sebenarnya kita hanya mendaftar. Tapi sekarang juga STDB ini kayaknya diperlakukan sebagai untuk perizinan gitu. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mungkin akan tersortir atau akan bahwa penyelesaian kebun dalam kawasan itu tidak secara digitasi atau peradilan, tapi non digitasi atau diselesaikan secara administratif dengan mekanisme penataan kawasan hutan. Nah, jadi ini akan menjadi PR besar bagi perkebunan dan kehutanan, bahwa tentu data ini akan cepat nambah itu. Jadi tidak bisa lagi, angka statistiknya mungkin bikin orang terkaget-kaget ya. Ada lonjakan data, tapi memang itulah kenyataan yang ada di lapangan barangkali.
sehingga kita memang harus siap-siap. Jadi bagi yang sudah ada STDB, ya alhamdulillah sudah tidak memikirkan di kawasan atau tidak, karena kalau untuk masyarakat tidak ada unsur pidana atau tidak dipidanakan. Nah, nanti mungkin dalam diskusi Pak Budi bisa memberi juga lebih pemahaman kepada bapak-bapak petani di sini, juga buat kami, karena kadang praktek di lapangan itu suka berbeda dan lebih nyata di lapangan dibanding dengan apa yang kita pelajari atau kita dapatkan di dokumen di meja-meja gitu. Nah, jadi pada tahun 2020 di Kampar dialokasikan 150 pekebun sudah mendapat STDB, Rokan Hulu 600 pekebun, Pelalawan 150 pekebun, sehingga pada tahun 2020 itu APBN membantu pendanaan untuk pengurusan STDB untuk 900 pekebun. Kemudian pada tahun 2021 ini meningkat, Pelalawan 400 pekebun, Rokan Hulu 400 pekebun, Kuansing 400 pekebun, Siak 400 pekebun, sehingga 1.600 pekebun. Nah, ini dana stimulan, mudah-mudahan nanti semakin banyak mungkin dari APBD kabupaten, juga mungkin juga misalnya dari perusahaan, CSR-nya itu mungkin sekarang nggak usah dalam bentuk sembako, tapi bagaimana untuk mengurus STDB, STTPL, kemudian TORA dan sebagainya, itu juga sangat membantu untuk masyarakat. Nah, jadi STDB sudah seperti itu, dan nanti kita tetap minta terus nih ke Bu Doris, tahun 2022 misalnya menjadi 5.000 gitu, 5.000 pekebun, karena belum seperti saya katakan tadi, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Bengkali itu belum mulai. Tapi mau kita kasih dana, takut terbenam juga di situ kalau belum pernah kan. Akhirnya lebih percaya kepada kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan. Nah, Pelalawan termasuk yang bagus, mudah-mudahan akan bertambah terus. Dan ini juga yang mengajukan secara individual, saya rasa juga harapkan juga akan bertambah. Kemudian ini mendorong pelaksanaan STDB, jadi kita mungkin nanti dapat penjelasan dari Bu Doris. STDB ini akan mengurusnya seperti apa? Apakah mekanisme Permentan atau mekanisme undang-undang yang pakai OSS gitu. Nah, kemudian kita juga mengusulkan penganggaran APBN ke STDB untuk seluruhnya ya. Tadi 4 kabupaten ditambah 2, 6, sehingga harus ada kabupaten yang lain 6 lagi. Karena sebetulnya STDB ini juga diperlukan juga untuk komoditi lain, karena kan bisa diagunkan untuk perbankan dan sebagainya. Kemudian terusnya mendorong upaya penyelesaian konflik kebun-kebun swadaya yang berada di dalam kawasan hutan. Kemudian yang tumpang tindih terhadap perizinan lain, kemudian ada yang di dalam kawasan kesatuan hidrologis gambut atau di area pipit, peta indikatif penghentian perizinan baru. Kemudian juga ada yang ketidaksesuaian dengan RT RW. Nah, ini kita masih menunggu Permen LHK-nya ya. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagi yang sudah memiliki perizinan diatur dengan pasal 110A, yang belum memiliki perizinan diatur dengan pasal 110B. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja PP-nya, PP turunannya di PP 43. 43 itu ketidaksesuaian antara RT RW atau tumpang tindih dengan perizinan lain, atau HGU-nya bermasalah, atau kebun dalam kawasan, itu di PP 43. Tapi penyelesaiannya itu di PP 23 dan 24. Nah, ini mungkin kita akan terus belajar terus, dan kalau ini dipahami dan disebarluaskan ke khalayak ramai masyarakat, itu insya Allah demo-demo itu juga nggak ada. Karena yang mahasiswa berdemo itu
tidak tahu bahwa peraturan itu sudah berubah, bahwa sekarang tidak ada lagi penyelesaian secara pidana, tidak ada lagi yang digitasi, semua diselesaikan secara administratif. Nah, itu yang belum dipahami sehingga mahasiswa-mahasiswa ini masih suka demo. Pokoknya inginnya si A, si B, pejabat A, pejabat B dipidana karena melayani perizinan tidak prosedur dan sebagainya. Itu sudah apa istilahnya, diputihkanlah dengan UUCK, tapi penyelesaiannya sesuai dengan tipologinya macam-macam. Itu kemudian 6, penguatan dan penegakan hukum pembuangan kelapa sawit berkelanjutan. Selanjutnya nomor 7, melakukan sosialisasi pendampingan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan regulasi untuk ISPO dan pekebun swadaya. Nomor 8, penguatan kelembagaan pekebun swadaya. Dan 9, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha. Jadi kami Dinas Perkebunan untuk ISPO akan mendorong petani-petani yang sudah diremajakan, karena di situ datanya sudah lengkap ya, BNI terus sudah lengkap, bibitnya juga sudah bersertifikat. Kalau kita mendata kebun swadaya nanti mentoknya di asal bibit, karena yang sudah berumur 9-10 tahun mungkin mereka kan sedang aktif menjual TBS-nya. Tapi ketika ditelusuri untuk ISPO ini nanti bibitnya dari mana, itu kadang kesulitan karena kadang biasanya membeli bebas ya, tidak ada bukti bahwa bibitnya bersertifikat. Nah, sehingga yang aman yang akan kita kawal dengan baik-baik, ini jadi contoh juga bagi pekebun swadaya lainnya, itu adalah pekebun yang sudah di-replanting. Dan kasus pertama akan kita usung KUD Mulus Rahayu di Kabupaten Siak, sudah kita usulkan tapi masih dalam proses karena beliau udah panen ya, petani-petani di sana panen, sehingga itulah apa, sudah ada STDB, bibitnya bersertifikat, kemudian STTPL-nya sudah ada, sehingga diusulkan untuk mendapatkan ISPO yang permajaan replanting ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada apa-apa kita lebih banyak berdiskusi saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Dan berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Yang saya hormati Ibu Fari Provinsi, Disbun Provinsi. Yang saya hormati Ibu Doris dari Dirjenbun. Saya hormati para asosiasi yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian rekan-rekan peserta workshop pada pagi hari yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami dari Portal untuk menyampaikan materi yang berjudul Strategi Mempercepat Dukungan Legalitas untuk Perkebunan Swadaya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh dari provinsi tadi tidak jauh beda yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Lanjut. Yang penting permasalahan yang ada pada perkebunan swadaya, pertama seperti yang sampaikan tadi, untuk mengatasi database dan pemetaan, kemudian kelembagaan, legalitas lahan, ketersediaan bibit,
dan kesediaan bank pemberi kredit, juga kemampuan administrasi. Apabila persoalan ini dapat terrealisasi atau terjawab sudah, maka langkah berikut untuk mencapai legalitas dan mempercepat legalitas tadi insya Allah dengan mudah, dengan catatan apabila permasalahan yang disampaikan tadi ada 6 poin atau 6 poin, apabila kita teratasi, kita akan melanjut mempermudah untuk pengurusan legalitas baik Expo, STDB maupun yang lainnya. Ini yang perlu kita selesaikan atau kita jawab atau kita cari solusinya bagaimana supaya legalitas ini cepat terrealisasi. Kemudian lanjut. Sebagai gambaran atau kondisi umum sawit rakyat yang ada di Indonesia, produktivitas sawit rakyat itu kurang dari 3,4 ton CPO per tahun. Itu kondisinya pada saat ini. Ini data dari Dirjenbun. Kemudian kurang dari 10 ton TBS hektar per tahun. Kemudian banyak menggunakan benih elegimen atau benih palsu. Itu terjadinya di kebun sawit rakyat. Kemudian produktivitas benih elegimen itu hanya sekitar 40% dibandingkan dengan benih unggul. Itu kondisi sawit rakyat yang ada di Indonesia. Kemudian saya paparkan lagi lanjut keadaan kebun sawit rakyat di Pelalawan. Lanjut. Ini kondisinya. Memang luas. Kebun rakyat di Pelalawan itu sampai saat ini terdata lebih kurang 183.000 hektar dengan jumlah KKR 33.000. Kita boleh lihat itu produksinya memang di bawah standar. Lanjut. Kemudian kondisi petani kelapa sawit. Yang pertama, minimnya petani sawit swadaya dalam pengelolaan kelompok. Sebagaimana yang tadi, permasalahan kita dari yang di halaman pertama tadi. Kemudian kurangnya kesadaran petani kelapa sawit dalam pengelolaan sawit berkelanjutan dengan nilai-nilai produktivitas. Kemudian peduli lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja. Ketiga, perlu sinergi antar OPD dalam memproses pengelolaan sawit berkelanjutan kepada petani sawit sehingga informasi yang disampaikan dengan efektif. Yang keempat, pentingnya penyediaan sumber daya dan jejaring kerja untuk penguatan kelompok dan peningkatan kompetensi petani kelapa sawit melalui pelatihan dan pendampingan. Lanjut, di mana Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan peran pertama yang utama yaitu memfasilitasi dan promosikan pengolahan sawit berkelanjutan dengan pemberdayaan petani sawit. Kemudian ada 3 yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, pemetaan dan pengembangan. Kemudian pelatihan, pendampingan. Yang ketiga, penyadaran dan pemberdayaan. Kemudian kerangka pendamping petani ini
Kemudian untuk mencapai implementasi program kegiatan kelapa sawit rakyat Kabupaten Pelalawan, kami mengimplementasikan pertama program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Ini seperti pembangunan tanah blocking, kemudian rehabilitasi pemeliharaan irigasi usaha tani, dan pembangunan jalan produksi. Kedua, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Yang ketiga, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Kita di Dinas Perkebunan itu ada red dot, yaitu pemadam kebakaran. Apabila terjadi kebakaran kebun, jadi Badan Pengelola Bencana akan berkoordinasi dengan kami, minta anggota untuk turun ke lapangan. Maka itu program yang ada di Dinas Perkebunan. Kemudian nomor 4, program perizinan usaha pertanian. Yang kelima, program penyuluhan pertanian. Yang keenam, pengelolaan sumber daya genetik. Ini implementasi yang akan dituangkan kegiatan terhadap kelapa sawit rakyat. Bagaimana tindak lanjut selanjutnya, yaitu ada rencana aksi. Rencana aksi ini terdiri dari program, kegiatan, keluaran, target, lembaga pelaksana, tata waktu, sumber pendanaan. Yang mana program tersebut sama penguatan data. Lanjut, penguatan data. Lanjut, yang kalau pakai korum. Di sana telah dituangkan program adanya pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik. Yang mana kegiatan itu melakukan pendataan pekebun oleh seluruh pemangku. Yang kedua, ada program pembinaan penyelenggaraan informasi. Yang mana kegiatan itu merupakan kompilasi dan pengintegrasian IGD tutupan kebun sawit dari berbagai kementerian lembaga terkait. Kemudian ada program peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Itu ada berupa kegiatan sosialisasi ke setiap kecamatan, desa mengenai pendataan pekebun termasuk STDB. Yang keempat, program peningkatan sinergitas antara para pemangku kepentingan dalam hubungan dengan usaha pekebun kelapa sawit. Ini merupakan kegiatan menyelenggarakan pertemuan rutin OSBI setidaknya 2 bulan sekali. Kemudian B, peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan. Ada merupakan program meningkatkan kapabilitas membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat sesuai dengan peraturan pemerintah. Kegiatan yang diantaranya mengidentifikasi calon penangkar benih yang dapat dijangkau oleh pekebun. Kemudian ada program peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktik pertanian yang baik. Kegiatannya melakukan penyuluhan pelatihan. Yang ketiga, peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun. Yang mana kegiatan
kaitannya menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan atau sumber dana lainnya. Kemudian ada lagi program percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan perkebun, yaitu meningkatkan frekuensi sosialisasi pentingnya kelembagaan perkebun. Kemudian program revitalisasi penyuluh perkebun, mengidentifikasi dan memberdayakan penyuluh swasta dan swadaya. Ini untuk implementasi ke depan yang harapan sebagaimana judul tadi, strategis mempercepat dukungan legalitas untuk perkebun swadaya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.